Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Indralaya Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya yang beranggotakan saya Kevin Andra Wijaya, saya Yosi Anggreni, saya Hani Julia Putri, saya Tio Muhammad Pardoman Al-Farizi Simanjuntak. Baiklah, judul pada materi kali ini yaitu Dogma Sentral. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan pembelajaran ini ialah mahasiswa mampu membahas sintesis protein dalam organisme. Selanjutnya adalah materi. Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Dogma sentral terdiri dari 3 tahap, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Tahap replikasi dilakukan untuk memasok DNA pada setiap organisme, sedangkan tahap transkripsi bertujuan untuk menulis ulang DNA dalam bentuk mRNA atau messenger RNA. Tahap translasi untuk menerjemahkan mRNA tersebut menjadi suatu protein. Protein adalah suatu polipeptida yang terdiri dari rantai panjang asam amino yang merupakan hasil dari sintesis kode berupa informasi genetik dari DNA. Protein di dalam tubuh terbentuk melalui mekanisme yang disebut dengan sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik pengkode berbagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. DNA merupakan sumber materi genetik yang terdapat di dalam nukleus. Namun, untuk melakukan proses sintesis proteinnya dilakukan di ribosom. Untuk itu, diperlukan perantara, yaitu RNA, agar sintesis protein dapat berlangsung. Sintesis protein dikenal dengan istilah dogma sentral, yaitu rangkaian proses molekul DNA menjadi RNA, kemudian RNA menjadi protein. Sebelum masuk ke dalam tahapan sintesis protein, akan dibahas terlebih dahulu mengenai struktur DNA dan RNA yang merupakan sumber materi genetik yang berperan dalam mengkode informasi untuk melakukan sintesis protein. Proses sintesis protein dimulai ketika ikatan hidrogen DNA hasil replikasi dipecah atau diputus oleh enzim RNA polimerase. Kemudian, rantai DNA tersebut dikode oleh mRNA. Sintesis protein terjadi melalui 2 tahap, yaitu transkripsi yang dilanjutkan dengan translasi. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Untuk memahami lebih lanjut mengenai materi kali ini, simaklah video berikut. Dimulai dari transkripsi. Transkripsi adalah proses pembentukan molekul RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Proses transkripsi terjadi di nukleus. Untai DNA menyediakan suatu cetakan atau template untuk sintesis untai komplement terbaru. Pada transkripsi juga disediakan template untuk menyusun RNA. Molekul RNA yang dihasilkan merupakan transkrip penuh dari perintah pembangun protein gen tersebut. RNA berfungsi sebagai pembawa kodon atau kode genetik. RNA tersebut bernama mRNA atau messenger RNA atau dapat pula disebut RNAD, singkatan dari RNA duta. Ada 3 tahapan di dalam proses transkripsi.
yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. 1. Tahap inisiasi. Pada tahap inisiasi, ada sebuah enzim yang datang bernama RNA polimerase. Enzim ini akan menempel pada promoter dan membuka rantai ganda pada DNA, sehingga rantai ganda DNA akan terbuka. 2. Tahap elongasi. Pada tahap elongasi, enzim RNA polimerase akan bergerak sepanjang pita DNA mulai dari ujung 3 aksen ke 5 aksen dan membentuk RNA-D dengan cara memasangkan basa pada DNA template dengan basa komplementernya pada RNA. Basa timin akan berpasangan dengan basa adenin. Basa adenin berpasangan dengan basa urasil, dan basa guanin akan berpasangan dengan basa sitosin, serta basa sitosin akan berpasangan dengan basa guanin. Berikut adalah gambar tahap proses elongasi. 3. Tahap terminasi. Tahap ini, enzim RNA polimerase mencapai daerah yang dinamakan terminator. Daerah ini sebagai penanda pembentukan DNA-D sudah selesai, di mana enzim RNA polimerase akan terlepas dari DNA sera RNA-D yang terbentuk akan lepas pula. Setelah proses transkripsi selesai, RNA tersebut belum dikatakan sebagai RNA-D. Itu baru dikatakan sebagai pra-RNA, bagian dari pra-RNA yang membawa kode yang nantinya akan diterjemahkan disebut akson, sedangkan yang tidak membawa kode disebut intron. Supaya tidak mengganggu proses sintesis protein, maka bagian intron harus dihilangkan melalui proses splicing mRNA, atau dalam bahasa Indonesia adalah penyambungan RNA-D. Setelah proses tadi selesai, barulah RNA-D murni keluar dari nukleus menuju ribosom di sitoplasma untuk ditranslasikan. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. RNA yang ditranslasi adalah mRNA, sedangkan tRNA dan rNA tidak ditranslasi. Molekul rRNA adalah salah satu molekul penyusun ribosom, yaitu organel tempat berlangsungnya sintesis protein, sedangkan tRNA adalah pembawa asam-asam amino yang akan disambungkan menjadi rantai polipeptida. Translasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. 1. Inisiasi. Pada tahap ini, RNA-D menempel subunit kecil ribosom, kemudian datang tRNA yang membawa asam amino bernama methionine sesuai terjemahan dari codon start, yaitu AUG. Kemudian datang ribosom unit besar berikatan dengan ribosom unit kecil yang menandakan bahwa translasi akan dimulai. Pada subunit besar terdapat 3 daerah, yaitu sisi E, P, dan A. tRNA beralokasi di sisi P. Berikut adalah gambar tahap inisiasi. 2. Elongasi. Pada tahap elongasi, dimulai dengan datangnya tRNA kedua menuju sisi A. Asam amino yang berada di tRNA pertama akan memberikan asam aminonya ke tRNA kedua. Ribosom akan bergeser membuat tRNA yang sudah tidak membawa asam amino akan bergerak ke sisi E, dan tRNA yang sedang membawa 2 asam amino terletak di sisi P. Berikut adalah gambar tahap elongasi. 3. Terminasi. tRNA yang terletak di sisi E akan terlepas dari sisi E. Proses ini akan berulang
dan akan terbentuk asam amino yang sangat panjang sampai ke daerah stop codon. Adanya stop codon pada RNA D memberikan sinyal bahwa proses translasi berakhir. Polipeptida yang terbentuk pada sisi P akan lepas, diikuti dengan lepasnya ribosom dan tRNA. Rantai polipeptida lepas tadilah yang merupakan protein dan akan dimodifikasi menjadi protein fungsional atau protein struktural yang nantinya akan mengatur karakteristik tubuh kita. Berikut adalah gambar tahap terminasi. Selanjutnya adalah pembahasan. Dogma sentral biologi menjelaskan aliran informasi genetik dari DNA ke RNA untuk membuat produk protein fungsional. Dogma sentral menyatakan bahwa dalam sel hidup DNA berisi informasi yang diperlukan untuk membuat sel menjadi protein, dan RNA adalah pembawa pesan yang membawa informasi ini ke ribosom. Proses di mana instruksi DNA diubah menjadi produk protein fungsional disebut ekspresi gen. Ekspresi gen memiliki dua kunci, yaitu transkripsi dan translasi. Dalam transkripsi, informasi dalam DNA diubah oleh messenger RNA atau mRNA atau RNA duta atau RNA-D. Selama translasi, RNA-D ini berjalan dari inti sel ke ribosom di sitoplasma, di mana mereka dibaca untuk membuat protein fungsional. Dogma sentral menyatakan bahwa pola informasi yang paling sering terjadi dalam sel adalah dari DNA yang ada ke DNA baru, yang disebut replikasi DNA. Dari DNA untuk membuat RNA baru yang disebut transkripsi, dan dari RNA untuk membuat protein baru yang disebut translasi. Transkripsi balik adalah transfer informasi dari RNA untuk membuat DNA baru. Kasus ini terjadi pada virus retro seperti virus HIV. Proses tersebut adalah proses di mana informasi genetik dari RNA dirakit menjadi DNA baru. Singkatnya, dogma sentral biologi adalah pemersatu yang kita lihat pada organisme hidup, di mana DNA membuat RNA dan RNA membuat protein. Selanjutnya adalah kesimpulan. 1. Transkripsi adalah proses pembentukan molekul RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. 2. Di dalam proses transkripsi ada 3 tahapan, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. 3. Translasi adalah proses penerjemahan kode genetik pada RNA-D menjadi asam amino penyusun protein. 4. Translasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.